3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Semua orang dari keluarga Ji mendengarkan perintah, mencegat debu Qin, dan membunuh mereka yang melihatnya. Ji Tianyao meraung, tubuhnya penuh dengan suasana kacau, peluang pembunuhan bergulir melonjak, dan dia tidak bisa lagi peduli bekerja dengan surga. Dia harus membunuh Qin Chen untuk meningkatkan moral keluarga Ji-nya. Ya, kakek. Begitu suara Ji Tianyao jatuh, aula dipenuhi dengan raungan marah. Ji Tianqi, Ji Nanan, dan Master Surgawi yang kuat lainnya minum dengan ganas, dan roh pembunuh mereka berubah menjadi asap esensi untuk waktu yang lama. Ledakan, roh pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah menjadi gelombang yang bergulung di langit. Mendesis. Banyak pasukan Teran yang kuat ketakutan. Semua orang dapat melihat bahwa keluarga Ji benar-benar marah dan perang akan segera terjadi. Ledakan, di keluarga Ji, seorang guru terhormat naik, masing-masing mengeluarkan napas yang mengerikan. Pemimpinnya adalah Ji Tianqi, kepala keluarga Ji. Dia pembunuh dan ganas. Dia yang paling marah. Putrinya Ji Xinyi ditahan dan dibawa pergi oleh Qin Chen. Semangat membunuhnya adalah yang paling kuat. Kemarahannya memadat. Dalam sekejap tubuhnya, dia akan menjara tanah dalam keluarga Ji dan membunuh Qin Chen. Di belakangnya, ada 4-5 keluarga Ji Tianzun, Qi dan Qin naik ke langit, diikuti oleh kuat. Ini telah mengubah warna banyak pasukan Tianzun biasa. Keluarga Ji layak menjadi kekuatan Tianzun teratas. Dengan mudah, mereka mengerahkan setidaknya 5 atau 6 Tianzun untuk menjadi Tong Tiancheng dan Lei Sensong. Mereka mungkin tidak dapat mengejar mereka. Namun, para Master Surgawi ini, baru saja bergerak, sosok yang tidak tahu kapan mereka muncul di depan mereka. Itu adalah karya ilahi. Memegang 6 harta Tianzun tingkat atas, Sengong Tianzun berdiri menyendiri dalam kehampaan. Mulutnya membentuk senyuman dan berkata dengan senyuman ringan, "Kalian, mengapa kamu begitu cemas? Lebih baik kita berhenti dan mengobrol dengan tenang." Kata-kata jatuh. Ledakan. Dengan bantuan dewa supernatural, kekuatan mengerikan dari dewa tertinggi dapat ditekan dalam sekejap. Seberapa kuat 6 harta Tianzun tingkat atas? Di hadapan 5 atau 6 Jijia Tianzun, pengrajin dewa Tianzun tidak takut sama sekali, dan langsung melancarkan serangan menyapu. Ledakan. Ji Tianqi dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan yang tak terbendung dan mengerikan mengalir deras. Wajah mereka sangat berubah, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa krisis yang mengerikan. Mereka bergegas melawan. Bang dang, mereka mendengar raungan yang memekakkan telinga, dan yang mereka rasakan hanyalah gendang telinga akan pecah, dan mereka mundur satu demi satu, mendesak Yang Mulia untuk melawan. Kemudian orang-orang terkejut melihat bagaimana 6 orang kuat dari keluarga Ji, yang sebelumnya masih membunuh, bergegas dan diledakkan. Satu persatu, mereka mundur dengan liar, wajah mereka memutih, dan ada 2 master surgawi dengan kultivasi yang lebih rendah. Terlebih lagi, mereka memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat dan napas mereka mengambang. Dengan satu pukulan, 6 Tianzun langsung diledakkan, termasuk Ji Tianqi, mendiang Kaisar Surga. Untuk kengerian semua orang yang hadir. Namun, ada juga secerca ekstasi di kedalaman mata seseorang. Itu adalah penguasa istana Xingshen dan penguasa Gunung Dayu. Kedua pria itu sebelumnya dipermalukan oleh Qin Chen dan pekerja suci Tianzun. Mereka berharap bahwa mereka akan saling bertarung dan mati di sini. Ji Tianyao melihat bahwa dewa pengrajin Tianzun benar-benar mengambil tindakan terhadapnya. Dia terkejut dan marah di kedalaman matanya. Dia tidak bisa berhenti. Dia meraung, "Ya Tuhan, apakah Anda harus bekerja melawan keluarga Ji saya?" "Haha." Guru ilahi terkekeh dan berkata dengan senyum ramah, "Ji Laozu, apa yang kamu bicarakan? Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Anda keluarga Ji tidak memenuhi syarat untuk bekerja melawan kami. Adapun alasan mengapa saya bertarung, saya tidak ingin keluarga Ji Anda jatuh lebih dalam dan lebih salah. Kursi ini juga demi keluarga Ji Anda." Banyak pria kuat di keluarga Ji marah dan memuntahkan darah. Logika omong kosong macam apa?
Dewa-dewa surga menyerang keluarga Ji-nya dan berkomplot dengan pembunuh keluarga Ji-nya demi kebaikan keluarga Ji-nya. Konyol, Ji Tianyao sangat marah dan berkata, "Ya Tuhan, Anda mencari kematian Anda. Wakil pemimpin kuil Tiangong melakukan kejahatan dalam keluarga Ji kami dan membunuh salah satu yang kuat dari keluarga Ji kami. Sebagai pemimpin kuil Tiangong, Anda jangan halangi, tapi biarkan kamu Tiangong melawan keluarga Ji kami. Meskipun keluarga Ji kami disembunyikan, bukan orang lain yang menggertak dan mempermalukan. Bunuh." Saat suara itu turun, Ji Tianyao melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan kekuatan klan kuno mekar di tubuhnya. Seolah-olah, ada binatang buas di tubuh Ji Tianyao yang bangun, menghadap Tianzun karya ilahi, dengan tegas memotong dan pergi. Membunuh. Pada saat yang sama, banyak orang kuat dari keluarga Ji juga minum habis-habisan. Dengan bantuan nenek moyang Ji Tianyao, Qi bergegas ke langit dan menjadi pembunuh. Di tubuh mereka, suasana bergulir dari orang-orang kuno terisi, mengalir seperti lautan luas, dan kekuatan klan kuno yang kacau yang dilepaskan oleh Ji Tianyao langsung terintegrasi bersama. Ledakan, bumi bergetar, dan seluruh keluarga Ji mengaum, gemetar, dan mengaum kepada dewa-dewa. Seberapa mengerikan kekuatan yang dipersatukan oleh banyak pria kuat dari keluarga Ji. Ini tak terlukiskan. Jelas, Ji Tianyao dan pria kuat lainnya di keluarga Ji benar-benar marah. Mereka ingin membunuh pengrajin Dewa Tianzun. Ada banyak guntur. Adapun status Master Aula Tianzun Tiangong, mereka telah sepenuhnya meninggalkannya. Tiangong sangat liar dan terbunuh di keluarga Ji-nya. Ketika majelis rakyat menanyakannya, keluarga Taji punya cukup alasan untuk membantahnya. Setiap orang dapat melihat bahwa, antara langit dan bumi, ratusan juta kekacauan, Qi kuno naik dan berhembus ke dewa ilahi. Tidak, aku khawatir itu berbahaya. Pada saat ini, semua orang di lapangan berdebar dan terkejut. Ceroboh, sungguh ceroboh, meskipun Dewa Tianzun kuat, itu hanya yang teratas. Sekarang dia berada di keluarga Ji, dia harus tetap rendah hati. Sekarang dia telah membuat marah keluarga Ji, dan banyak orang kuat telah bergandengan tangan. Bahkan jika dia kuat, dia akan terluka parah atau bahkan jatuh. Mengapa kita membutuhkan dua tetua dan seorang wakil kepala aula? Saat orang menghela nafas, dewa-dewa menghadapi serangan banyak pria kuat di keluarga Ji, tapi dia tertawa. Bagus sekali. Dengan sedikit senyum, 6 harta Tianzun tingkat atas jatuh. Pedang, tombak, gada, dan gada, yang meletus pada saat bersamaan. Ledakan, nafas harta Tianzun yang perkasa begitu kuat sehingga dia mendengar raungan yang menghancurkan langit dan bumi. Ji Tianyao memimpin banyak pria kuat dari keluarga Ji untuk bertarung bersama, tetapi dia dihentikan oleh Sengong Tianzun sendirian. Bang! Di sekeliling, raungan meledak, aula bergemuruh, seluruh aula langsung menjadi bubuk. Banyak orang paling berkuasa di Teheran, dengan bawahan mereka sendiri, mundur bersama. Wajah mereka terkejut dan mereka melihat ke langit. Dewa surga, seperti dewa, melawan semua orang kuat dari keluarga Ji dengan kekuatan satu orang. Apa? Banyak orang kuat menarik napas, dan wajah mereka terkejut. Ya Tuhan, terlalu kuat. Ya Tuhan, terlalu kuat. Bahkan satu orang untuk menahan serangan dari semua keluarga Ji yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang terkejut dan terpana. Hanya ada satu pikiran di hati mereka, yaitu Tianzun karya ilahi, begitu kuat. Dan bagaimana itu bisa begitu kuat? Perlu dicatat bahwa dewa supernatural adalah puncak surga, dan yang kuat tidak buruk. Namun, keluarga Ji, yang merupakan satu-satunya leluhur Ji Tianyao, juga kuat di puncak surga. Tokoh teratas di Tianzun pada prinsipnya tidak kalah dengan dewa ilahi. Selain itu, ada begitu banyak Tianzun di keluarga Ji yang bergandengan tangan untuk membunuh pekerja dewa Tianzun dengan satu serangan. Setidaknya mereka harus saling melukai atau bahkan melukai serius. Tapi ternyata, mengejutkan. Bagaimana mungkin, Ji Tianyao jatuh ke tanah, juga marah, meraung, tidak bisa dipercaya, matanya kaget. Mereka memiliki begitu banyak orang kuat di keluarga Ji, dan mereka tidak dapat memenangkan karya Dewa Tianzun. Apakah kamu sedang bercanda? Namun, dalam situasi ini, bagaimana keluarga Ji mundur? Begitu mereka mundur,
mereka akan dibenci oleh banyak kekuatan di tempat kejadian, dan bahkan menjadi bahan tertawaan. Ji Erlang, buka formasi United dan bunuh musuh bersamaku. Ji Tianyao meraung dan mulai mengejar. Ledakan. Di tubuhnya, suasana kekacauan yang bergulir memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, beberapa sosok kuat dari keluarga Ji dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, membentuk susunan kuno dan sederhana di sekitar tubuh Ji Tianyao. Beberapa Tianzun semuanya memiliki napas kacau yang keluar dari tubuh mereka. Nafas yang kacau ini melonjak dan bersirkulasi menjadi pusaran air, yang terintegrasi ke dalam tubuh Ji Tianyao. Membunuh, Ji Tianyao meraung dan menembak lagi. Bersenandung, di bawah pandangan penuh publik, orang-orang merasakan tubuh Ji Tianyao, napas berwarna-warni naik, dengan kekuatan kekacauan. Dalam kekuatan kekacauan, tampaknya ada kilatan pedang. Sebelum roh pedang tersapu, kulit mereka yang lebih kuat dari mereka yang hadir menjadi dingin dan tegak, seolah-olah mereka dipotong oleh pedang. Kekuatan apa ini? Banyak orang berubah warna dan mengeluarkan suara kaget. Di satu sisi, mata Xiao tak berujung menyipit, dan pupil Kamu dan Jiang menyusut. Ini adalah kekuatan keluarga Ji kuno. Sebagai klan kuno yang sama, mereka secara alami tahu bahwa keempat keluarga mereka menjadi keluarga teratas di dunia kuno karena warisan dan darah. Empat keluarga mereka diwarisi dari darah kacau tingkat atas di zaman kuno, sehingga mereka bisa menjadi empat keluarga kuno, dan tidak akan jatuh selama ratusan juta tahun. Sekarang, Ji Tianyao mulai mempromosikan kekuatan klan kunonya. Membunuh, Ji Tianyao meraung, mengintegrasikan kekuatan klan kuno teratas, dan memenggal kepala pekerja Dewa Tianzun. Nafas ini begitu istimewa sehingga sepertinya mampu menembus segalanya dan menjadi sangat tajam. Untuk sesaat, dunia sepertinya terputus. Di bawah gas pedang kekacauan yang mengerikan, Ji Tianyao meraung, "Ya Tuhan, Tuhan, ini yang kau paksa aku lakukan." Ledakan, semua kekacauan hilang. Setelah serangan itu, semua orang di tempat kejadian berubah warna, dan banyak orang kuat, termasuk pemimpin balai dewa virtual, juga terkejut. Keluarga Ji bisa menjadi salah satu dari 4 klan kuno, dan kekuatannya luar biasa. Napas bermain di antara jari-jarinya terlalu mengerikan. Di tanah keluarga Ji, dia yang juga merupakan puncak kekuatan surga tidak berani menerangi bagian depannya. Oh, pada saat ini, Master Aula Dewa Virtual menggelengkan kepalanya, dan pekerja Dewa Tianzun terlalu ceroboh. Mengapa bertengkar dengan keluarga Ji untuk 2 murid yang bekerja untuk surga? Bagaimanapun, ini adalah markas keluarga Ji. Bahkan jika kamu kuat, bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari keluarga Ji? Sambil menghela nafas, teror yang dilepaskan oleh nenek moyang Ji telah sampai ke tangan Dewa Ilahi. Pengrajin supernatural Tianzun terkekeh, dan ada senyum tipis di antara alisnya, kekuatan keluarga Ji kuno. Dia selalu mendengar bahwa orang-orang kuno itu luar biasa dan mewarisi darah kekacauan kuno, tetapi dia belum pernah melihatnya. Hari ini, dia beruntung melihatnya. Dengan senyuman ringan, Dewa Surga mendesak 6 harta karun surgawi teratas untuk bergabung bersama dan meniup dengan lembut. Ledakan, selamanya mendidih. Kekosongan di sisi ini langsung meledak, dan seluruh dunia kuno meraung seperti longsoran salju. Napas yang dibentuk oleh ledakan menyapu banyak orang kuat surga di lapangan. Satu persatu, bergegas mengerahkan kekuatan surga dan melindungi Tianjiao mereka sendiri. Namun meski begitu, masih ada orang kuat yang terluka, ki dan darah melonjak di tubuh, hampir seteguk darah menyembur, kulit pucat. Mereka terkejut dan melihat ke langit. Itu sungguh mengerikan. Itu hanya akibat dari serangan Ji Tianyao. Mereka sangat terkejut dan terluka sehingga mereka sepertinya dicekik oleh ratusan juta pedang ki. Apa adegan dewa-dewa yang menjadi inti dari serangan itu? Apakah itu cedera pukulan langsung atau buih di tempat? Namun, ketika mereka melihat ke atas, di lapangan, wajah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah. Apa? Di langit rumah Ji, kejutan yang tak ada habisnya dan mengerikan menghilang. Dewa-dewa yang memegang 6 harta paling berharga Tianzun tingkat atas berdiri di langit, dan bahkan menolaknya lagi. Bagaimana itu mungkin? Banyak orang menjadi gila. Bahkan Xiao Endless, pemilik keluarga Xiao, berubah warna dan menyedot AC. Itu sekte yang aneh. Jika kekuatan klan kuno keluarga Ji dilepaskan, dia, tuan dari keluarga Xiao,
harus berhati-hati dan tidak berani menghalanginya. Menurutnya, meskipun Tianzun, pengrajin Dewa Tiangong, kuat, dia takut terluka meski bisa melawan dengan banyak harta. Tapi sebagai hasilnya, itu mengejutkan mata semua orang. Di tengah kerumunan, penguasa istana Xingshen dan penguasa Gunung Dayu juga saling memandang, dan mata mereka bermartabat. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Itu hanya mengerikan. Mereka juga terkejut. Pada saat ini, saat Dewa Tianzun memblokir tuan keluarga Ji di atas aula keluarga Ji. Jauh di dalam rumah Ji, tubuh Qin Chen tersapu dengan keras, terbang menembus kehampaan. Dia bisa merasakan raungan datang dari belakangnya, dan dia juga bisa mendengar raungan nenek moyang Ji Tianyao. Dia tahu bahwa itu adalah master dari kuil karya ilahi Tianzun. Dia menghadapi banyak orang kuat dari keluarga Ji dengan kekuatan satu orang. Namun, di hati Qin Chen, dia tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran tentang dewa ilahi. Yang lain tidak tahu, tetapi Qin Chen sangat menyadari kekuatan dewa-dewa yang diam-diam telah menembus ke alam tertinggi. Bahkan maha kuasa virtual dari keluarga binatang buas kuno telah diberikan yin oleh dewa-dewa, dan seluruh keluarga binatang buas kuno telah dimusnahkan oleh Tuan Aula. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ji, apakah masih ada ruang untuk binatang purba? Binatang luar angkasa kuno adalah 100 ras teratas di alam semesta, sedangkan keluarga Ji hanyalah kekuatan surga teratas di Terans kuno. Kecuali jika keempat klan kuno bergandengan tangan atau salah satu leluhur keluarga Xiao, pemimpin klan kuno di dunia kuno, mungkin akan mengalami beberapa masalah. Adapun yang lain, Qin Chen tidak mengkhawatirkannya. Yin Bitua ini harus mengkhawatirkan keluarga Ji. Suara mendesing. Qin Chen menggendong Ji Xinyi. Khawatir seperti bulan dan tidak ada salju di hatinya. Dia terbang dengan liar di tanah keluarga Ji dan dengan cepat bergegas ke bukit penjara. Qin Chen, tolong pelan-pelan. Ini adalah kediaman keluarga Ji dari keluarga kuno saya. Ada susunan kacau yang tak terhitung jumlahnya di rumah besar keluarga saya. Jika seseorang tidak hati-hati, itu terbungkus oleh retakan kekacauan, maka kita adalah selesai. Melihat Qin Chen cemas, gila mendesak aturan ruang angkasa untuk bergerak dan terbang ke bukit penjara. Ji Xinyi ketakutan dan takut, dengan malu-malu diingatkan, di seluruh rambut dingin. Gila, sungguh gila, apakah orang ini tidak takut mati dalam kekacauan ini? Diam, kamu hanya perlu menunjukkan jalannya. Kamu tidak bisa masuk. Bang! Qin Chen menjabat tangannya dan menamparkan Ji Xinyi. Pipinya bengkak dan mulutnya berdarah. Hati Ji Xinyi penuh dengan rasa malu dan marah. Dia penuh dengan air mata, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melihat Qin Chen dengan kebencian yang tak tertandingi dan ingin mencabik-cabik Qin Chen. Kapan dia, putri dari keluarga Ji, menderita penghinaan seperti itu? Namun, saat ini, dia hanya bisa tahan menjadi korban. Hanya dalam hati raungan gila, jika menunggu dia memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kesulitan, dia harus mengambil kulit dan kram Qin Chen, membuat frustrasi tulang dan membawa abu menjadi abu. Meskipun Qin Chen sembrono, dia bukan idiot. Dia juga tahu bahwa keluarga Ji sangat berbahaya. Saat dia bergerak, Hautian Senjia sudah digerakkan olehnya dan menutupi tubuhnya. Meskipun susunan kuno Ji yang kacau jarang dapat membahayakan dirinya, Qin Chen selalu waspada dan tidak akan mengambil risiko. Bagaimana dia bisa dalam bahaya jika dia tidak diselamatkan seperti bulan dan tidak ada salju? Dia melirik Ji Xinyi di matanya dan mencibir di dalam hatinya. Ji Xinyi, yang masih berpura-pura menjadi orang baik, konyol. Meskipun Ji Xinyi adalah seorang wanita, Qin Chen sama sekali tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita. Umumnya, seorang wanita semurni dan secantik Ji Xinyi tidak bisa menolak selama dia berpura-pura begitu menyedihkan. Namun, Qin Chen tidak tergerak, karena dia telah melihat dari penampilan Ji Xinyi dalam kompetisi seni bela diri dan perekrutan pernikahan, bahkan mendorong Ouyang Chen untuk memimpinnya, dan bahkan mengetahui bahwa Ouyang Chen bukanlah lawannya, dia bertanya kepada Ouyang Chen mati untuknya. Dia bisa melihat bahwa Ji Xinyi sama sekali bukan hal yang baik. Alasan mengapa dia masih menahan Ji Xinyi sekarang adalah karena dia masih membutuhkan arahan Ji Xinyi. Jika Ji Xinyi tidak tahu bagaimana hidup atau mati, Qin Chen tidak keberatan membantunya. Tiba-tiba, bang, retakan kacau muncul di kehampaan, yang membelah bahu Qin Chen dalam sekejap. Ledakan,
Seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba dibombardir dan terbang keluar. Namun, Qin Chen pulih dengan cepat dan tidak mengembalikan kepalanya. Dia pergi dalam sekejap. Dia bahkan tidak mengalami luka apapun. Ji Xinyi, yang digendong oleh Qin Chen, kedinginan dan terpana. Dia tidak bisa memahami kengerian retakan kekacauan di dunia kuno. Bahkan jika kaisar dibom, dia akan terluka parah. Qin Chen tidak rusak, yang membuat ketakutan Ji Xinyi tidak bisa ditekan. Apa-apaan orang ini? Kemudian, Qin Chen terus terbang dengan liar. Kadang-kadang, beberapa retakan kekacauan yang mengerikan meledak menjadi debu Qin, yang sebagian besar ditentang oleh Qin Chen Haotian Senjia, dan beberapa diserap oleh Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu, yang tidak dapat membahayakan debu Qin. Itu sudah cukup untuk membuat Tianzun sakit kepala, bahkan jatuhnya kekacauan yang terluka parah, bagi Qin Chen, tidak cukup untuk ditakuti. Sangat gila untuk bergerak dan terbang, Qin Chen melintasi bagian belakang kediaman keluarga Ji, hanya setengah kolom dupa, telah tiba di bukit penjara keluarga Ji. Di depannya, ada puncak gunung yang sunyi. Begitu Qin Chen mendekat, dia merasakan nafas dingin di sekelilingnya, yang membuatnya merasa kedinginan. Di mana bukit penjara Ji? Berhentilah. Pada saat ini, dua suara sedingin es terdengar, dan dua pria kuat dengan rasa hormat tertinggi dengan cepat muncul dan berhenti di depan Qin Chen. Mereka adalah sesepuh dari keluarga Ji yang menjaga gunung penjara. Bukit penjara adalah area terlarang keluarga Ji, dan digunakan untuk menghukum penjahat. Oleh karena itu, hanya ada dua petinggi yang menjaga gerbang tempat ini. Apalagi mereka hampir diabaikan dalam keluarga Ji. Tak seorang pun boleh datang ke sini sekali selama 100 atau ribuan tahun. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada yang diizinkan memasuki gunung penjara tanpa perintah dari tuan atau leluhur, bahkan di pinggiran. Secara alami, kedua orang ini harus setia pada tugasnya. Terlebih lagi, pengunjung tersebut masih merupakan orang luar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di mana Ji Ruyu dan Ji Wuxi? Mata debu Qin dingin, minuman pembunuh bertanya. Ji Xinyi orang suci, namun, kedua tetua itu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Qin Chen. Sebaliknya, mata mereka tertuju pada seluruh tubuh dalam kesusahan besar. Mereka bahkan menyebabkan beberapa kerusakan pada debu Qin yang beterbangan, memperlihatkan kulit besar putih dan berminyak pada Ji Xinyi. Meskipun Ji Xinyi bukan lagi orang suci, bagaimanapun, dia telah menjadi orang suci selama ribuan tahun. Keduanya telah menjaga di sini selama bertahun-tahun, dan mereka sudah terbiasa. Tapi bagaimana mereka bisa percaya bahwa Ji Xinyi, yang dulunya dikenal sebagai kecantikan pertama dalam keluarga, sekarang berantakan sehingga pipinya menjulang tinggi dan bengkak, bahkan mulutnya berlumuran darah. Kamu siapa? Lepaskan Ji Xinyi. Dentang. Puncak orang kuat segera mendesak senjata mereka sendiri, menatap Qin Chen. Aku bertanya lagi, di mana Ji Ruyu dan Ji Wuxi? Apakah mereka ada di bukit penjara? Suara dingin debu Qin. Kedua kaisar tingkat tinggi masih tidak menjawab, tetapi tubuh mereka dipenuhi dengan napas dizun yang mengerikan. Dan mereka berkata, lepaskan putri Ji Xinyi Sein dengan cepat. Tidak ada pelacur yang kamu cari. Hanya ada pendosa JIS di bukit penjara, yang seharusnya membunuh ribuan pedang. Kedua pria itu marah dan ketakutan pada saat bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dalam keluarga? Sebelumnya, mereka juga merasakan sedikit fluktuasi yang datang dari aula keluarga, tetapi mereka juga mendengar bahwa hari ini tampaknya adalah hari kompetisi seni bela diri keluarga, dan banyak kekuatan top teran akan hidup di sini. Jadi saya tidak peduli. Tetapi saya tidak menyangka akan melihat pemuda yang belum pernah melihatnya datang ke bukit penjara bersama Ji Xinyi, putri dari tuan keluarga. Jika Anda ingin datang ke gunung penjara, Anda harus melewati kediaman keluarga. Bagaimana orang ini menerobos? Kalian berdua ingin mati. Hati Qin Chen dingin. Kedua orang ini berani memanggil Ruyu seperti ini. Niat membunuh di hati Qin Chen langsung meletus seperti gunung berapi. Tanpa mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Qin Chen tidak tega berbicara dengan kedua tetua ini. Boom! Qin Chen mengangkat tangannya secara langsung, dan Sungai Wanjian mendesaknya untuk mengeluh. Dalam sekejap, sungai pedang emas yang mengerikan meraung dan menyapu dua orang berpangkat tinggi. Tidak baik, dua elit di puncak gunung merasakan serangan pedang yang tak berujung dan mengerikan. Di bawah indera pedang ini, mereka merasa seperti perahu layar di laut.
Dan mereka bisa dihancurkan kapan saja. Mereka tiba-tiba ketakutan dan dengan panik ingin melawan.